segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau
ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Meluk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Meluk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Meluk ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak sekalian kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Memuji dan menyembahmu dan boleh merasakan kehadiranmu di tengah-tengah kami. Saya bersyukur untuk keteguhan iman dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan dengar firman-Mu, kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, biar Engkau mengurapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom sekalian, kembali kita berjumpa di dalam ibadah pagi hari ini, masih secara online. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga masalah COVID ini bisa segera diatasi, dan vaksinasi boleh berjalan lancar sehingga makin banyak orang yang boleh menjadi sehat. Nah, pagi hari ini sekalian, kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Percaya dan Setia, Faith and Faithfulness. Di dalam hari-hari ini sekalian, saya merasa ada satu hal yang perlu menjadi sesuatu yang kita pegang sungguh-sungguh adalah iman kita, percaya kita. Oleh karena kita melihat banyak kenyataan di tengah-tengah kita, di sekeliling kita sekalian, di mana mereka mengalami berbagai kesusahan. Mulai daripada kesusahan dalam hal finansial, dalam hal kesehatan, bahkan ada beberapa teman kita yang juga bukan hanya sakit, tapi mereka sudah menjadi meninggal. Nah, dalam saat seperti ini sekalian, maka saya merasa bahwa iman kita, percaya kita sedang mengalami ujian, sedang melihat tantangan. Apakah benar firman Allah itu tetap berlaku? Lalu sekalian, itu suatu hal yang perlu kita renungkan. Kita belajar sungguh-sungguh. Dan bagian dari firman Tuhan, saya ambil daripada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Yaitu ketika Yesus satu hari datang kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Pada waktu pertama kali dia datang bertemu dengan murid-muridnya, kebetulan di sana salah seorang rasul yaitu Thomas tidak ada. Nah, ketika teman-temannya bercerita kepada Thomas bahwa mereka sudah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Bahkan dia berkata, kalau aku belum melihat bekas paku di tangannya, dan aku belum mencucukkan jariku kepada bekas paku itu, aku belum mencucukkan jariku kepada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, kelihatannya sekalian, keraguan Thomas itu secara pandangan manusia, itu sah-sah saja. Karena dia belum melihat. Semua orang itu kalau melihat baru percaya. Memang seperti itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di sana, masuk ke sana tanpa ketok pintu, dia menembus tembok. Lalu kemudian setelah masuk, kata Yesus kepada Thomas seperti ini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah sekalian, itulah yang Tuhan katakan. Ya, Tuhan tidak menganggap keraguan Thomas itu sebagai suatu hal yang wajar. Tuhan bilang, engkau sudah lihat aku sih, makanya kau percaya. Ya, kalau engkau tidak melihat, kan engkau belum percaya. Berbahagialah mereka yang percaya, namun yang tidak melihat, namun percaya. Artinya, berbahagialah mereka yang percaya meskipun nggak lihat. Nah, saudara, kenapa Yesus berkata seperti ini? Dan Tuhan Yesus berkata seperti itu, saya percaya bukan hanya kepada Thomas, tapi juga kepada rasul-rasul yang lain. Ya, apa yang Tuhan maksudkan dengan percaya? Tuhan katakan itu menjelang hari-hari terakhir dalam pelayanannya di bumi ini, di dunia ini.
Karena sebentar lagi Tuhan akan kembali pulang ke surga. Waktu Tuhan berkata, percaya, itu percaya mengenai apa? Beberapa saat sebelum itu, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan sempat bercerita kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Dia akan mati tetapi dia akan bangkit kembali. Dia akan mati dan akan bangkit kembali. Tapi murid-muridnya, khususnya pada waktu itu Thomas, dia tidak percaya. Ya. Dia tidak percaya kalau dia tidak melihat bekas paku. Kalau dia tidak kenakan jarinya pada bekas lambung. Artinya apa? Artinya Thomas tidak percaya akan cerita yang sudah disampaikan oleh Yesus bahwa dia akan mati dan akan bangkit pula. Itulah sebabnya sekalian. Dan Tuhan berbicara itu pada waktu itu karena sebentar lagi dia akan pulang ke surga. Dia akan pulang ke surga dan tentunya murid-muridnya merasa ditinggalkan. Selama beberapa waktu, 3,5 tahun ini, mereka ditemani oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang begitu penuh kuasa. Saudara bisa bayangkan ketika seorang pengikut mengikuti seorang pemimpin yang begitu berkuasa, maka itu menjadi suatu hal yang memberikan satu ketenangan dalam hidup mereka. Karena ada seorang pemimpin yang luar biasa, yang berkuasa, memimpin diri mereka. Mereka seperti merasakan sebuah keamanan. Dan sebenarnya Tuhan akan tinggalkan mereka sendirian. Tidak ada lagi seorang pemimpin yang mengajar dengan rendah hati dan lemah lembut. Yang tiap hari mereka mendengar suatu pengajaran yang penuh kuasa di Tuhan Yesus. Tidak lagi seseorang pribadi yang bisa melindungi mereka, yang bisa menghibur mereka, yang bisa menguatkan mereka, yang bisa melepaskan mereka dari penguasa-penguasa pemuka agama maupun dari tekanan penjajah Romawi. Mereka kehilangan semua itu sekalian. Kehilangan. Sudah bisa merasakan bagaimana rasanya setelah setiap hari ditemani oleh satu pribadi yang seperti itu, lalu ditinggalkan tiba-tiba. Mereka pasti akan merasa kehilangan. Tapi meskipun demikian, Tuhan tak berkata, tetaplah percaya. Tetaplah percaya meskipun engkau tidak akan melihat aku lagi untuk jangka waktu yang sangat lama. Tetap percaya. Karena ketika engkau bisa percaya hal itu, maka engkau akan berbahagia. Itu yang Tuhan katakan sekalian. Mungkin sesaat untuk kita mendengar firman ini, ya kita akan sulit menerimanya. Waktu itu Tuhan berbicara pada mereka tentang, supaya mereka percaya tentang bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit kembali. Nah, lalu kalau itu ditarik kepada kehidupan kita sekarang, tentunya kita tidak lagi percaya tentang kematian dan kebangkitan. Akan mati, akan bangkit. Karena Yesus telah mati, telah bangkit. Jadi ketika Tuhan berkata kepada kita hari ini, hendaklah engkau percaya. Maksudnya apa? Hendaklah engkau percaya bahwa aku memang telah mati dan aku telah bangkit dan aku akan datang kembali yang kedua kali. Itulah percaya yang harus kita pegang hari ini. Yesus berkata, aku telah mati. Untuk apa Yesus mati? Tentu kita tahu. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kata menebus itu artinya membayar. Kalau kita menggadaikan satu barang di pegadaian, maka ketika kita menebus barang itu, tentu kita harus memberikan sejumlah bayaran. Demikian juga sekalian, ketika Tuhan menebus kita, Dia memberikan satu bayaran. Mungkin kita nggak bisa menebus barang yang kita gadaikan. Tapi ketika ada seseorang yang menebus barang itu, membayar sejumlah uang untuk barang itu, tentunya kita tidak perlu lagi membayar untuk menebus barang yang kita gadaikan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita, membayar dosa kita, membayar hutang kita, maka tentunya kita tidak lagi perlu membayar apapun untuk memberikan penebusan atas dosa kita. Yang kedua, Tuhan juga berkata, aku bukan hanya telah mati, tapi aku telah bangkit. Kalau dulu aku akan bangkit, tapi sekarang aku telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu luar biasa. Karena Alkitab mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita sudah mati akibat dosa kita.
Tapi Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu membuat kita menjadi dilahirkan kembali, terlahir kembali. Alkitab mengatakan kita lahir kembali bukan dengan benih yang fana. Uncorruptible seed, benih yang tidak bisa rusak. Karena benihnya tidak bisa rusak, maka hasil dari kita yang dilahirkan kembali itu juga ada satu pribadi yang tidak bisa rusak. Tubuh kita bisa rusak bersama dengan jiwa kita, pikiran kita. Tapi ada satu elemen dalam diri kita yang tidak lagi bisa rusak, yaitu manusia roh kita. Yang Alkitab katakan kita telah menjadi ciptaan baru. Manusia roh ciptaan baru, itu tidak bisa rusak. Itu akan hidup abadi sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu akibat atau efek daripada kebangkitan Kristus. Yang ketiga adalah engkau mesti percaya bahwa aku akan datang kembali yang kedua kali. Alkitab mengatakan, aku pulang ke sana, pergi ke sana, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat buat kamu. Kalau tempat itu sudah siap sedia, aku akan datang kembali, menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, disitulah kamu akan berada bersama aku. Itulah kehendak Tuhan Yesus. Itulah kenapa dia harus mati sebagai tebusan. Kenapa dia harus menebus kita. Kenapa dia harus pulang ke surga untuk siapkan tempat buat kita. Saudara, kita nggak bisa bangun rumah kita. Apalagi mengirim bahan-bahan untuk membangun rumah kita. Tidak bisa sekalian. Rumah buat kita nanti, mansion buat kita nanti, itu dibangun oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau sudah siap semuanya, aku datang. Aku jemput kamu pulang. Haleluya, puji Tuhan. Nah itulah yang seharusnya menjadi iman percaya kita hari ini sekalian. Nah saat ini iman kita itu seperti sedang mengalami ujian. Karena seluruh dunia termasuk di dalamnya orang-orang Kristen mengalami serangan daripada pandemi COVID ini sekalian. Nah kita melihat bukan hanya orang yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus pun terkena dampak itu. Banyak yang sakit kena COVID. Bahkan tidak sedikit pula yang meninggal. Teman-teman kita, mungkin anggota keluarga kita juga mengalami serangan itu. Sehingga itu menjadi sebuah tantangan buat kita, seolah-olah firman Tuhan itu sedang tidak berlaku pada saat ini. Apa seperti itu? Dan saya tahu sekalian, belum lagi setiap kita yang mengalami masalah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam finansial, pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kekurangan uang. Nah itu tantangan sekalian. Ya. Sepertinya setiap firman yang kita pernah baca itu seperti menguap, seperti hilang sekalian. Tapi Tuhan berkata seperti ini, tetap percaya meskipun engkau tidak melihatnya. Tetap percaya meskipun engkau tidak melihat ada pengharapan di depan kamu. Tetap percaya meskipun situasi keadaan itu bertentangan dengan apa yang kamu yakini dalam firman. Meskipun sepertinya janji firman itu sedang tidak berlaku dalam hidupmu, tetaplah percaya. Nah, saudara sekalian, ini memang bukan satu hal yang mudah. Ya. Kita pasti akan percaya kalau kita melihat pertolongan, perlindungan, tapi nyatanya enggak begitu. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menekankan pada hari ini sekalian, kepada saudara yang mendengar khotbah ini, kepada saya yang sedang menyampaikan firman ini. Ya, setiap kita, entah itu saudara, entah saya, entah siapa saja yang menyampaikan firman, kita bisa goyah iman kita. Tapi kita harus kembali kepada Alkitab. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan yang berkata, tetaplah engkau percaya meskipun engkau tidak melihatnya. Haleluya. Saudara sekalian, itu pesan Tuhan yang dengan kuat Tuhan berbicara kepada kita sekalian. Tetap percaya meskipun engkau tidak melihat kenyataan. Tetap percaya meskipun seolah masa depan suram. Tetap percaya, tetap percaya. Karena apa sekalian? Karena akan jauh lebih baik percaya ketimbang tidak percaya. Kalau kita nggak percaya, apalagi harapan kita? Karena itu lebih baik kita tetap percaya sekalian. Karena langit bumi boleh berlalu, tapi firman Allah kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Nah sekalian, tetap percaya. Ya. Ini ayat yang tadi kita baca,
itu sudah ditulis lebih daripada 2000 tahun lalu. Ayat itu relevan, tetap relevan sampai hari ini. Walaupun sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, percaya itu disebutnya adalah faith. Faith. Dan kata faith itu atau iman, percaya, sering ditulis juga dengan faithfulness. Artinya apa? Setia. Jadi percaya itu sama dengan setia. Kalau kita cuma percaya pada waktu doa kita dikabulkan, kalau kita tetap percaya ketika harapan kita, keinginan kita terwujud, maka itu wajar. Semua orang pasti seperti itu. Ya, yang belum percaya Yesus pun seperti itu. Kalau berhasil, percaya. Tapi Alkitab mengatakan faithfulness, setia. Artinya meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, keadaan situasi tidak berlangsung seperti firman yang kita pernah dengar, janji yang kita pernah dengar, tapi setia, itulah iman. Iman selalu berhubungan dengan kesetiaan. Nah, pertanyaannya adalah, ya saya sih mau setia, saya mau percaya, saya mau setia, tapi susah. Kan saya nggak minta banyak-banyak. Teman saya pernah bilang begini sama saya dulu. Waktu itu dia berdoa minta seorang pacar. Karena usia sudah tinggi tapi belum punya pacar. Dan punya pacar berkali-kali putus berkali-kali. Setahun bisa 3 kali putus. Dan dia mengeluh pada saya. Dia bilang, kan saya nggak minta macam-macam. Saya cuma minta seorang pacar, calon istri. Kan nggak macam-macam dong. Nggak minta kaya, nggak minta rumah besar, nggak minta mobil baru. Enggak, minta pacar. Terus kalian, memang wajar. Kan nggak ada salahnya minta pacar. Ada keluarga, suami istri, mendapatkan seorang anak. Kan saya nggak minta macam-macam. Nggak minta kaya, nggak minta mobil, nggak minta rumah baru, rumah bagus. Cuma minta anak. Kok nggak dikasih-kasih? Saudara, apakah Tuhan pilih kasih seperti itu? Kepada seseorang, Tuhan kasih sesuatu yang baik. Kepada yang lain, Tuhan nggak kasih. Apa betul seperti itu? Ketika seseorang belum dapat pacar, apa karena Tuhan nggak kasih? Atau belum kasih? Ketika satu keluarga suami istri nggak punya anak, apa itu karena Tuhan nggak kasih? Apa memang seperti itu? Ya, selalu atau seringkali kita berpikir seperti itu sekalian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa percaya itu bukan permohonan Tuhan. Artinya gini, Tuhan nggak bilang, saya mohon deh, kau percaya sama saya. Saya mohon, engkau percaya sama perkataan saya. Bukan. Percaya juga bukan pilihan manusia. Artinya manusia boleh pilih untuk percaya, ataupun pilih untuk tidak percaya. Bukan. Tapi percaya itu adalah kehendak Allah. Mari kita melihatnya di dalam satu hari Tuhan Yesus kasih makan ribuan orang. Ya, lalu mereka kagum dengan hal itu. Kemudian ketika keesokan harinya Tuhan pergi ke satu tempat lain, mereka cari Yesus di mana nih? Kemarin kita udah menikmati makan makanan yang roti yang begitu luar biasa. Mereka cari Yesus. Ketika mereka ketemu lagi, mereka salaman, mereka bilang, apa kabar, guru? Tuhan bukannya senang, saudara. Tuhan berkata, aku tahu kamu datang ini kenapa. Bukan cari aku. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda mengenai aku. Bukan. Tapi karena kemarin kamu sudah makan roti sampai kenyang. Hari ini tujuan kamu kan itu kan, makan roti lagi sampai kenyang. Bukan seperti itu. Bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa, Tuhan bilang. Untuk bekerja seperti itu. Mereka nggak ngerti. Mereka tanya, pekerjaan apa yang kami mesti lakukan? Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 29. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itulah pekerjaannya, supaya kamu percaya. Hal yang sama Tuhan bicara kepada kita sebagai umat perjanjian baru.
Hendaklah kamu percaya kepada Dia, pada Yesus yang diutus oleh Allah. Hendaklah kamu percaya. Nah saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita bisa percaya, kita melihat, kita fokus kepada isi perintahnya. Perintahnya apa? Lalu kita menilai, ketika kita mentaati perintah itu, hasilnya apa? Atau manfaatnya apa? Ketika kita fokus pada perintah itu, kita fokus rewardnya apa? Penghargaannya apa? Sanksinya apa? Jadi kalau kita melihat ada manfaatnya, kita bisa menurutinya. Atau ketika kita melihat ada penghargaannya, ada rewardnya, kita mentaatinya. Atau waktu kita melihat ada sanksinya yang mungkin menakutkan, maka kita akan melakukan daripada kita kena sanksi. Itulah yang seringkali menjadi fokus kita waktu kita membaca atau mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara, seharusnya waktu kita mendengar firman itu, perintah itu, maka fokus kita itu bukan tentang isinya, bukan tentang manfaatnya, bukan tentang sanksinya, bukan tentang penghargaannya, tapi fokus kita adalah kepada pribadi yang memberikan perintah itu. Yaitu Tuhan Yesus. Kepada pribadinya. Ya. Dan kalau kita tahu, pribadi yang memberikan perintah itu adalah Yesus, Tuhan, yang mengasihi kita, yang telah membuktikan cintanya kepada kita, dan Dia mati menderita di salib. Maka seharusnya sebagai respon hati kita adalah satu rasa kasih juga yang meresponi cintanya Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, waktu kita mendengar perintah Tuhan, maka kita tidak lagi memperhatikan hal yang lain. Tapi kita fokus pada Dia dan kita dengan rela hati, kita bersedia melakukan apa yang Dia perintahkan. Karena perintah daripada seorang yang mencintai kita dan yang kita cintai, itu jadi ringan saudara sekalian. Karena itu betapa perlunya hubungan kita dengan Tuhan, yaitu satu hubungan yang wajar, yang baik. Baru kita dengan ringan, dengan rela hati bisa melakukan perintahnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa? Kenapa saya mesti percaya kepada Tuhan? Dasarnya apa? Dasarnya apa saya percaya kepada Tuhan? Dasarnya apa? Dasarnya itu bukan melihat. Dasarnya itu bukan membuktikan. Tapi ada dua dasar, saudara. Kenapa kita seharusnya percaya pada firman Tuhan? Pertama adalah karena isi Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab menyatakannya, maka kita harus mempercayainya. Lalu kita bilang begini, ya tapi itu kan kata Alkitab. Kata Alkitab, apa Alkitab bisa memiliki sebuah otoritas yang membuat kita percaya? Nah Tuhan, saudara, Tuhan bukan hanya memberikan Alkitab sebagai dasar kita percaya. Tapi Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus, mengutus Roh Kudus pada kita ya untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Waktu Tuhan Yesus pulang ke surga, Dia bilang begini, lebih baik bagi kamu kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Tuhan katakan, maka Roh Kudus tidak datang padamu, penghibur tidak datang padamu, kamu. Tapi kalau aku pergi, maka aku akan mengutus Dia datang kepada kamu. Dia akan menghibur kamu, Dia akan menolong kamu, Dia akan mengajar kamu, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dasar kita percaya, yang pertama karena firman itu sendiri mengatakannya, yang kedua karena Roh Kudus mengajar kita, memberi kesaksian kepada kita akan firman itu. Ya, itulah yang membuat kita kenapa kita percaya. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menjadi percaya? Roma 10 ayat 16 dan 17. Roma 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Perhatikan baik-baik. Tidak semua orang telah mendengar kabar baik itu. Ada kabar baik. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang mendengar kabar baik.
Jadi ketika sudah mendengar satu berita firman, atau sebuah khotbah, saudara mesti memperhatikan apakah yang kau dengar itu kabar baik. Kita mungkin mendengar tentang manusia berdosa. Kita mendengar tentang neraka, ada neraka. Kalau orang tidak percaya akan mengalami hukuman, mati abadi dalam neraka. Memang, Alkitab mengatakan seperti itu. Kita mendengar bahwa Tuhan juga membenci dosa. Kita tahu itu sekalian. Tapi, itu memang ada beritanya, betul. Tapi kabar baik itu bukan itu. Kabar baik adalah Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita. Haleluya. Tuhan Yesus telah mati membayar hal-hal yang seharusnya kita bayar akibat dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati, membuat kita lahir jadi manusia baru, manusia ciptaan baru dalam roh. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk membuat kita jadi manusia baru. Dan Tuhan Yesus sudah membayar lunas semuanya. Makanya ketika dia di atas kayu salib, ada kata terakhir yang ucapkan apa? Tetelestai. Sudah, yang Alkitab menerjemahkan sudah selesai. Dalam arti aslinya, paid in full, dibayar lunas. Makanya Alkitab mengatakan surat hutang kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Kita tidak lagi punya hutang, dosa yang mesti kita bayar. Semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan Tuhan membayar itu 2000 tahun lalu. Waktu dia bayar 2000 tahun lalu, itu juga berlaku bagi orang-orang yang percaya hidup di masa kini. Dan ketika Tuhan bayar dosa kita di masa lalu, itu juga berlaku bagi orang-orang yang hidup pada masa yang akan datang. Berarti semua kesalahan kita, semua dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan. Dari masa lalu sampai masa kini, sampai masa depan, semua sudah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib itu. Kita mesti percaya akan hal ini. Ya. Nah, kabar baik. Lalu Yesaya berkata, Tuhan, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Lalu kabar baik itu apa? Roma 10 ayat yang ke-17. Mari kita lihat, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata-kata oleh firman Kristus diterjemahkan dengan kata the word about Christ. Jadi kabar baik itu adalah kata-kata tentang Kristus. Kata-kata tentang Kristus. Itulah kabar baik. Jadi ketika kita mendengar kabar baik, itu adalah berita tentang Kristus. Tentang apa? Tentang hal-hal yang dia lakukan di atas kayu salib. Karyanya yang telah selesai, the finished work of Jesus at the cross. Karya Yesus yang telah selesai di atas kayu salib, yang puncaknya, karya itu dimulai waktu pelayanannya. Tapi mencapai puncaknya di atas kayu salib, yang memberikan dampak abadi sampai bumi ini berakhir. Ya, itulah kabar baik sekalian. Karena itu, saudara saya sebagai orang percaya harus memastikan supaya hidup kita ini bisa teguh dalam percaya, mengalami bahagia karena percaya. Kita harus mendengar kabar baik. Kecuali itu, kita tidak punya kekuatan teguh percaya sampai akhir hidup kita. Kita percaya karena firman, tadi saya sudah katakan, kita juga percaya oleh karena Roh Kudus. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin. Namanya memimpin itu berarti ada perjalanannya. Hari ini kita ada di sini. Kalau kita dipimpin, artinya kita melangkah. Melangkah. Menuju kepada tujuan yang akan datang. Kalau dikatakan Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran, artinya yang kebenaran, firman yang kita mengerti hari ini, maka apa yang kita belum mengerti hari ini, kita akan mengertinya besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Berarti ketika masa yang akan datang, kita menerima, mendengar sebuah kebenaran yang hari ini kita belum dengar,
bukan berarti itu salah. Saudara sekalian, saudara mungkin hari ini belum pernah mendengar suatu kebenaran. Tapi kapan waktu mendengar sebuah kebenaran yang baru, itu bukan berarti salah. Karena Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi satu demi satu, kebenaran demi kebenaran akan dibukakan, akan disingkapkan kepada kita. Misalnya, kebenaran tentang kasih karunia dan iman. Dulu kita nggak pernah dengar. Ya. Kita cuma tahu Tuhan mati, Tuhan menebus kita. Tapi kemudian kita mendengar satu kebenaran tentang diselamatkan melalui kasih karunia oleh iman. Dan semenjak itu, ya, hati kita dikuasai oleh firman itu. Aku selamat melalui kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanku, bukan hasil usahaku. Kita pegang itu, kita yakin itu. Diselamatkan melalui kasih karunia oleh iman. Jadi saudara sekalian, kita mendengar kabar baik itu bisa langsung dari Roh Kudus. Bisa. Kadang-kadang kan sudah berkata, sudah mendengar orang berkata, Roh Kudus bicara ini kepada saya. Bisa. Karena Roh Kudus kan bisa bicara sama kita. Tapi kita juga bisa mendengar kabar baik itu yang diucapkan Roh Kudus melalui orang lain pada kita. Entah teman kita, ya, atau pengkhotbah yang kita dengar. Tuhan bisa bicara sama kita. Akan tapi sekalian, kita mesti menyadari begini. Firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan. Firman Tuhan adalah pikiran Tuhan. Dan pikiran Tuhan itu enggak terbatas. Makanya kan Tuhan sering berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Ya. Tapi jauh bedanya. Jadi waktu kita mendengar firman, kita sedang mendengar pikiran Tuhan. Dan pikiran Tuhan itu kan unlimited, tidak terbatas. Sedangkan pikiran kita terbatas. Kita untuk memahami kan terbatas. Karena otak kita cuma segini. Seringkali orang mengatakannya otak kita cuma sebesar bakpao. Istilahnya. Dengan pikiran terbatas ini kita berusaha memahami pikiran Tuhan. Nah ketika Tuhan berbicara kepada kita, kan pakai bahasa apa? Pakai bahasa manusia. Untuk dikomunikasikan kepada kita. Dan bahasa itu juga terbatas. Ya, misalnya bahasa asli Alkitab itu Yunani, Ibrani, bahasa Aram. Itu memiliki satu gramatika yang sangat rumit sekali. Lalu dari bahasa asli itu orang menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa. Kalau untuk kita di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu saja tidak semua kata dalam bahasa Inggris itu sanggup menerjemahkan bahasa asli Alkitab. Lalu dari bahasa Inggris bisa diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia yang juga memiliki keterbatasan di dalam suku katanya. Sehingga sekalian, untuk ini, maka ketika kita mendengar firman atau ketika kita membaca Alkitab, di dalamnya ada unsur penafsiran. Dan kita harus bisa mengerti pikiran Tuhan itu dengan mempelajari apa? Karena ada latar belakang sejarahnya, ada konteks budayanya, ada konteks bahasanya, ya, daripada orang yang menerima kabar baik di masa itu. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh, ya, hal ini supaya dengan melihat konteks bahasa, dengan mempelajari konteks sejarah, dengan mempelajari kata-katanya, literalnya, maka kita bisa memperoleh penafsiran yang mendekati maksud asli daripada penulis yang menulis surat itu pada masa itu. Supaya apa? Supaya semua itu yang kita mengerti bisa diambil menjadi prinsip hidup dan iman dalam kehidupan orang umat perjanjian di masa kini. Ya, saya mau katakan, untuk kita bisa percaya teguh, untuk kita percaya meskipun tidak melihat, untuk kita percaya meskipun kenyataan yang berlangsung bukan seperti janji yang sudah kita dengar, maka kita harus bisa mendengar kabar baik,
berita tentang Kristus yang ditafsirkan dengan benar. Supaya kita mengetahui maksud aslinya waktu kitab-kitab itu ditulis pada masa yang lalu. Maksud sekalian, yang terakhir, apa yang saya mau katakan? Ketika kita bisa percaya kepada firman Tuhan yang seperti itu, maka kita seperti sedang menancapkan sebuah jangkar ya pada sebuah kapal. Kapal itu dia bisa berlayar. Lalu ketika ada ombak yang berbahaya atau ketika diperlukan, maka nahoda akan menurunkan sebuah jangkar. Ya, bentuknya seperti itu, ada lancipnya. Diluncurkan ke bawah, itu jangkarnya besar sekali. Karena itu saya pernah lihat rantainya besar sekali, ya panjang sekali. Lalu ketika jangkar itu ditancapkan ke dalam tanah, di dalam lautan itu, maka kapal itu akan aman. Memang masih bergoyang, tapi nggak lari kemana-mana. Ya, dia akan diam di tempat di mana jangkar itu ditanamkan. Nah, waktu kita punya iman percaya yang benar seperti itu, maka kita seperti sedang menancapkan sebuah jangkar yang buat hidup kita meskipun masih bisa goyang ditiup angin, meskipun bisa goyang ditiup masalah, tapi kita tetap di sana. Kita nggak lari kemana-mana, kita tetap hidup di dalam Tuhan, nggak lari kemana-mana. Nah, sekali lagi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, tetap percaya apapun yang terjadi. Firman Tuhan memberi pesan bagi saudara, juga bagi saya. Ini satu pesan yang waktu kita bisa mengertinya, maka membuat hati kita itu menjadi tenang. Ya, enggak lagi ragu sama firman. Enggak lagi ragu kepada perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, enggak lagi ragu. Kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih. Roh Kudus telah membuat aku percaya dengan teguh. Nah, mulai hari ini, aku tidak lagi mempercayai karena aku melihatnya. Aku tidak lagi mempercayai karena aku mengalami kebenarannya. Tapi meskipun aku tidak melihat, meskipun aku tidak mengalami yang sesuai dengan apa yang firman katakan, tapi aku tetap percaya. Kita bukan percaya dengan terpaksa, tapi kita percaya. Karena Alkitab mengatakannya, dan kita percaya. Karena Roh Kudus menyingkapkannya, menanamkannya dalam hati kita. Saya berdoa, saudara semua yang mendengar firman ini, engkau tetap teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga engkau bisa mengalami tetap bahagia di tengah situasi yang tidak baik pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami dengar firman-Mu yang menguatkan hati kami. Yang bersyukur, Roh Kudus yang menyingkapkannya. Sehingga kami yang sedang mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, kami kembali boleh diteguhkan. Menjadi tetap percaya teguh pada Tuhan seumur hidup kami. Baik selama keadaan yang baik, maupun ketika keadaan tidak baik, seperti hari-hari ini. Tuhan, aku juga berdoa, Kau beri pertolongan kepada setiap orang jemaat-Mu, khusus yang mendengar firman pada pagi hari ini. Kau melihat mereka, menolong mereka yang dimana mereka perlukan. Dan juga aku berdoa supaya kiranya Tuhan menolong pemerintah Indonesia bersama dengan seluruh pihak-pihak yang terkait yang membantu vaksinasi supaya semuanya boleh lancar dan seluruh rakyat kami boleh menerima vaksinasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sekalian, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih setia, rahmat anugerah, berkat sukacita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis serta Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.